Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Mahendra Prakosa, NIM 18602244041 dari PKUA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan makalah analisis industri olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi. Yang pertama yaitu latar belakang. Industri olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Di berbagai negara industri maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Korea, dan Cina, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara. Selain itu, olahraga juga dirancang sebagai industri modern berskala global. Dalam membangun karakter bangsa, olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Di Indonesia, perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang berprestasi dengan dukungan industri olahraga dalam negeri. Salah satu langkah penting yang sangat mendesak untuk diimplementasikan adalah melakukan identifikasi dan pembinaan sentra-sentra industri olahraga yang telah ada dan mengembangkan berbagai pusat peralatan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Industri olahraga merupakan industri yang menciptakan nilai tambah dengan produksi dan menyediakan olahraga itu sendiri. Yang kedua yaitu latar belakang masalah. Di Indonesia, mengakses data statistik pemain sepak bola lokal sangatlah sulit karena masih belum ada peminat untuk melakukan pengembangan website dan aplikasi maupun software dalam analisis pertandingan. Padahal, jika dilihat, itu adalah peluang untuk membentuk industri olahraga modern yang memiliki nilai valuasi tinggi. Karena jika monetisasi website dilakukan dengan memberikan informasi yang berkualitas serta melakukan pemasangan iklan atau sponsor dalam situs, mengajak seseorang untuk bergabung dengan situs dan sebagainya, maka web tersebut juga dapat memberikan penghasilan. Selain itu, dengan memantau nilai valuasi pada sebuah industri dinilai sangat penting untuk dilakukan bagi sebuah perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Tingkat valuasi yang baik cenderung menjadi acuan untuk keberhasilan tingkat nilai perusahaan baik dari segi fundamental maupun segi relatifnya. Di sini karena sepak bola modern sekarang juga sangat penting dalam melakukan analisis data untuk peningkatan performa pemain, maka jika peluang ini dimanfaatkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengamat dan penggemar sepak bola. Jika industri ini dibangun dengan kerjasama dari tim-tim liga di Indonesia, maka dapat membangun dan mengembangkan industri baru di bidang olahraga lokal yang juga akan membantu atau mendongkrak kualitas sepak bola nasional. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu analisis strategi. Sebelumnya, jika kita mengamati profil usaha industri olahraga di Indonesia, mereka dalam operasionalnya menghadapi masalah pokok. Antara lain yaitu, yang pertama, masalah permodalan. Untuk masalah modal, para pengusaha dalam menjalankan usahanya belum mengenal dan memanfaatkan lembaga perbankan. Selain itu, para pengusaha industri olahraga kecil sulit untuk memperoleh kredit dari bank swasta. Yang kedua, lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Umumnya, usaha industri olahraga memperoleh pasar dengan cara-cara pasif. Mereka mengandalkan kekuatan promosi personil, selling, yaitu komunikasi antar personal saja. Yang ketiga, keterbatasan pemanfaatan dan penguasaan teknologi. Hal ini disebabkan karena lemahnya sumber daya manusia dalam menyerap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, masalah strategi pemasaran produk merupakan salah satu kendala besar bagi industri olahraga yang kecil untuk masuk pasar bebas. Seringkali pemasaran produk industri olahraga kecil harus melalui mata rantai. Yang kelima, lemah dalam jaringan usaha dan kerjasama usaha. Yang keenam, kelemahan dalam mentalitas usaha dan kewirausahaan. Umumnya industri olahraga yang masih kecil sedikit sekali yang memiliki kreativitas dan inovasi, kemandirian, dan semangat untuk maju. Dalam kaitannya di bidang web, media sosial, atau software analisis pertandingan juga memiliki masalah pokok, yaitu dalam proses mempublikasikan akan dibatasi atau diatur oleh platform yang digunakan untuk mengakses website, media sosial, atau software tersebut. Jadi,
Konten yang diberikan juga harus dengan kualitas dan standar yang dikiranya dapat memberikan pemasukan dan diminati banyak orang. Selain itu, pemberian informasi yang akurat dan lengkap juga dipertimbangkan, karena rating yang akan diberikan juga mempengaruhi bagaimana nantinya web media sosial atau software dapat berjalan dan berkembang. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT industri olahraga berbasis website, media sosial atau software analisis pertandingan. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan yang bisa dimanfaatkan yaitu pada zaman serba digital, banyak teknologi yang dapat membantu mengembangkan website, media sosial atau software aplikasi analisis pertandingan ini. Yang kedua, ada kelemahan dan ancaman. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang menguasai serta yang memperdalam dan mengembangkan program website atau software dalam analisis pertandingan khususnya di Indonesia. Karena dalam melakukan analisis dibutuhkan tim yang juga nantinya dapat membantu dalam proses analisis serta pengembangan konten analisis tersebut. Yang ketiga, ada beberapa peluang. Yang pertama yaitu yang dapat dimaksimalkan masih sedikitnya peminat atau developer yang memandang untuk melakukan terobosan atau membangun website atau software analisis pertandingan untuk sepak bola nasional. Yang kedua, dapat membantu dalam memberi informasi data pemain secara statistik. Yang ketiga, kebutuhan tim sepak bola di Indonesia dalam mengembangkan tim serta menjadi bahan kajian atau konten untuk para penggemar dan pengamat sepak bola nasional. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi kreatif. Di sini strategi kreatif yang dibuat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama, tahap pengenalan software atau website. Peluncuran software atau web dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan acara olahraga tertentu, melakukan presentasi produk dengan acara seperti kegiatan event sepak bola, kegiatan komunitas olahraga, dan kegiatan umum lainnya berupa sponsor produk. Tujuannya adalah agar masyarakat mengenal software atau website maupun media sosial yang diusung, serta para pihak terkait pasar juga mengetahui dan dapat merasakan bagaimana proses kerja serta hasil analisis yang diberikan melalui presentasi produk yang diberikan nantinya. Tahap pengenalan software atau web juga bisa dilakukan dengan membentuk atau membuat channel YouTube yang nantinya di dalamnya berisi tentang bagaimana penyediaan konten, analisis, dan berbagai penawaran kerjasama. Tahap kedua yaitu tahap menciptakan loyalitas dari konsumen atau pengguna. Tahap ini untuk mempertahankan pengguna software serta pengunjung website dan pengikut YouTube. Berikut ini adalah rencana program kreatifnya, yaitu yang pertama, profile. Dilakukan pengiriman iklan digital melalui email mengenai updatean terbaru dari aplikasi atau software serta website tentang konten analisis. Yang kedua, loyalty. Diberikan kemudahan bagi pengguna yang berlangganan dengan dapat mengakses konten-konten yang lebih eksklusif. Yang ketiga, feed. Adanya update seputar pertandingan terbaru dan data terbaru seputar pemain nasional. Yang terakhir, challenge. Ada tantangan yang diberikan sehingga dapat memperoleh hadiah atau giveaway seperti jersey dan perlengkapan sepak bola lainnya. Pembahasan terakhir mengenai profit. Estimasi profit di sini dalam pengelolaan website dan media sosial serta pengembangan aplikasi dan software. Dalam pengelolaan website, minimal perlu dikunjungi oleh sekitar 100 pengunjung per hari. Besar peluangnya bahwa kita akan mendapatkan beberapa sen per hari dan mungkin kadang-kadang $1 atau lebih dalam sehari. Jika website sudah memiliki pengunjung yang relatif loyal dengan konten yang kita sajikan dan dapat dikunjungi oleh sekitar 1000 orang per hari, kita biasanya akan menghasilkan sekurangnya $1 per hari. Dan jika konten pada website kita dapat bertahan lama dan tidak kehilangan value atau isi dari konten tersebut, kita akan mendapatkan uang sejumlah itu setiap harinya. Selain melalui website, penghasilan atau profit dapat dituai melalui peluncuran software, aplikasi analisis pertandingan, serta channel YouTube yang dikembangkan. Dalam tiap 1000 view video yang dikeluarkan dapat memberikan setidaknya $1 atau sekitar 13 hingga 14 ribu rupiah. Tapi sebelum itu, kita juga harus setidaknya memiliki minimal 1000 subscriber dan telah ditonton selama 4000 jam dalam 1 tahun.
dan diperkirakan dalam 1 juta view bisa memberikan profit hingga 550 US dollar atau sekitar 7 juta rupiah. Dan dapat dibayangkan dengan profit yang diperoleh hari demi hari dan tahun demi tahun, sebuah aset seperti itu bisa membuat dan menghasilkan ribuan dolar dalam jangka panjang. Jadi kesimpulan dari analisis industri tersebut dapat kita lihat bagaimana peluang yang bisa kita manfaatkan dan profit yang bisa diraih, walau harus merintis dalam jangka waktu yang panjang untuk meraih profit yang besar. Maka dari itu, industri olahraga nasional harus berani memanfaatkan teknologi, skill dari sumber daya manusia yang kita miliki, serta mengubah mindset dan mental industri nasional menjadi industri global yang dapat mengembangkan industri olahraga yang nantinya dapat bernilai valuasi tinggi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.